Tindakan populer untuk menggunakan teknologi AI Hype, label mengatakan reaksi penggemar adalah kunci. Dalam landscape musik kontemporer, Hype telah menimbulkan kehebohan dengan proyek rahasia yang berpusat di sekitar AI. Memanfaatkan kekuatan AI, Hype mendefinisikan ulang produksi musik dengan menggabungkan suara penyanyi Korea Selatan dengan penutur asli dalam 5 bahasa lainnya. Inisiatif perintis memulai debutnya pada bulan Mei saat Hype merilis lagu dalam 6 bahasa oleh penyanyi Midnight. Lagu berjudul Masquerade diluncurkan dalam bahasa Korea, Inggris, Spanyol, Cina, Jepang, dan Vietnam secara bersamaan, langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya di industri ini. Sebelumnya, penyanyi K-pop termasuk anggota Hype sendiri telah merilis lagu dalam bahasa Inggris dan Jepang bersama dengan bahasa Korea. Tapi munculnya teknologi baru ini telah memungkinkan Hype untuk mendorong lebih jauh melalui rilis simultan dalam 6 bahasa. Langkah selanjutnya, menurut Chung Woo-young, kepala cabang media interaktif Hype, apakah teknologi itu akan digunakan oleh artis yang lebih populer atau tidak, semuanya terletak di tangan para penggemar. Dan Hype punya banyak penggemar untuk didengarkan, karena mereka menampung aksi besar seperti BTS, LE SSERAFIM, New Jeans, ENHYPEN, dan lain-lain. Kami pertama-tama akan mendengarkan reaksi suara para penggemar lalu memutuskan apa langkah kami selanjutnya, kata Chung Woo-young. Di balik layar, proses rumitnya, kami membagi suara menjadi komponen yang berbeda, pelafalan, timbre, nada, dan volume, Chung berbagi. Dalam perbandingan sebelum dan sesudah yang diberikan kepada Reuters, kehalusan seperti bunyi vokal memanjang ditambahkan ke kata twist dalam lirik bahasa Inggris untuk efek yang alami, mencontohkan nuansa teknologi. Menariknya, tidak ada perubahan yang dapat dideteksi pada suara penyanyi tersebut. Tapi apa yang membawa hasil yang terdengar alami ini? Semuanya berkat teknologi pembelajaran mendalam yang dikembangkan oleh Supertone, sebuah perusahaan yang diakuisisi Hype seharga 45 miliar won awal tahun ini. Chief Operating Officer Supertone, Choi Hee-do, menegaskan bahwa pembelajaran mendalam yang didukung oleh neural analysis dan synthesis framework membuat lagu terdengar lebih alami daripada penggunaan perangkat lunak non-AI. Seniman yang menjadi pusat inovasi ini, Midnight, melihat AI sebagai alat yang memungkinkan memperluas cakupan artistiknya. Aku merasa hambatan bahasa telah terangkat dan jauh lebih mudah bagi penggemar global untuk mendapatkan pengalaman mendalam dengan musikku, kata Midnight. Meskipun pengguna AI dalam musik tidak sepenuhnya baru, cara Hype memanfaatkan tentu saja inovatif. Untuk saat ini, teknologi koreksi pelafalan perusahaan membutuhkan waktu berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk menyempurnakan lagu itu. Tapi Choi Jin-woo, produser Masquerade, menyarankan agar prosesnya semakin cepat. Teknologi itu dapat digunakan dalam aplikasi yang lebih luas, seperti penerjemahan waktu nyata dalam konferensi video. Meskipun kegembiraan seputar inovasi teknologi ini terlihat jelas, penggunaan AI dalam musik telah dihadapi dengan perasaan campur aduk dari penggemar, sementara beberapa menganggapnya sebagai perkembangan yang menarik dalam industri. Yang lain menyatakan keberatan tentang potensi hilangnya keaslian dan kreativitas organik dalam musik. Jadi, kalau pernyataan Hype tentang menghargai reaksi penggemar memang asli, tahap selanjutnya dalam teknologi AI, mereka mungkin akan ditunda lebih lama. Yang kedua, legenda tenis Korea Lee Hyung-tak berbicara tentang keinginan untuk bermain dengan Jin. Pengaruh Jin di ranah media terus melambung, bahkan selama absennya yang lama dari media sosial karena dinas militernya. Pada episode baru-baru ini dari acara SBS Strongheart League, legenda tenis Korea Lee Hyung-tak menyebut Jin sambil bercanda tentang pengaruhnya terhadap popularitas tenis di kalangan selebriti. Lee Hyung-tak adalah pemain Korea pertama yang mencapai babak 16 besar di Amerika Serikat terbuka dan bermain melawan Pete Sampras. Selama 2 tahun terakhir, Jin dengan penuh semangat menekuni tenis sebagai hobinya, mendedikasikan waktu untuk mengasah keterampilannya. Dia bahkan membangun ikatan khusus dengan pelatihnya dan mengaku sebagai penggemar berat musik Jin dan terus-menerus memposting cerita IG mendengarnya. Secara alami, atletis dan pekerja keras, Jin dengan cepat menjadi pemain tenis yang luar biasa. Dia telah mengupload video dirinya bermain dan pemain profesional sangat memuji caranya bergerak. Tenis sering dikaitkan dengan Jin sejak ia menghadiri pertandingan Kasparov Nicolas Jarry di Seoul tahun lalu. Pemain tenis profesional Dominic Thiem dan Yuki Bamri berkomentar di bawah postingan Tenis TV tentang Jin menghadiri ATP Korea Tennis Open di Instagram mereka. Jadi, legenda tenis Korea Lee Hyung-tak tak bisa melewatkan kesempatan berbicara tentang Jin dalam wawancara.
Banyak dari dunia hiburan mulai bermain tenis berkat kontribusiku, dan aku bermain dengan beberapa dari mereka. Aku yakin beberapa orang lain juga ingin bertemu denganku, tapi tidak mendapat kesempatan. Pewawancara bertanya, siapa? Jin BTS juga, jawabnya. Bukankah dia ingin bertemu denganku kalau dia suka bermain tenis? Alasanmu sendiri tidak masuk akal. Banyak orang tahu Seokjin bermain tenis. Sepertinya Lee Hyung Tak mengisyaratkan Jin bahwa dia harus menghubunginya setelah keluar. Yang ketiga, Jungkook menuju solo pertamanya nomor 1 di Billboard Hot 100 dengan Seven di tengah kekhawatiran promosi yang tidak adil dalam grup. Jungkook diperkirakan akan menempati nomor 1 di Billboard Hot 100 dengan Seven, tapi beberapa penggemar menuduh bahwa Jungkook diberi perlakuan istimewa dalam hal pemasaran dan promosi dibandingkan dengan anggota BTS lainnya. Pada tanggal 22 Juli, banyak akun charting merilis prediksi berdasarkan data charting untuk Hot 100 Billboard minggu depan. Mereka semua memperkirakan bahwa Jungkook akan membuat sejarah dengan nomor 1 untuk solo pertamanya di Billboard Hot 100. Mencapai tonggak sejarah ini akan menjadi momen penting bagi Jungkook sebagai artis individu dan BTS sebagai grup. Tapi gelombang kekhawatiran telah muncul di antara beberapa penggemar yang mempertanyakan apakah dia menerima promosi preferensial atas sesama anggota grupnya. Post asli yang mengangkat keprihatinan ini pada komunitas online populer tidak mengungkapkan apakah dia adalah penggemar dari anggota tertentu, tapi bagian itu menarik perhatian di antara fandom karena lebih dari 1.200 komentar dibuat di bawah post tunggal ini dengan bagan perbandingan. Penulis asli menuduh bahwa Jungkook adalah satu-satunya anggota yang mendapatkan pre-order iTunes, promosi radio di Amerika Serikat dan Inggris, dan poster di seluruh dunia. Dia juga menuduh bahwa sementara semua anggota lainnya hanya melakukan promosi melalui Melon atau Spotify, Jungkook menerima promosi YouTube, Instagram, TikTok, dan Facebook di atas itu semua. Sementara itu, Jungkook mendominasi debut lagu terbesar Spotify untuk artis solo pria. Jungkook melampaui beberapa artis yang paling menonjol di dunia di tanggal lagu mingguan Spotify. Jungkook telah melambungkan diri ke puncak. Lagunya telah mengumpulkan 89,7 juta streaming yang mengejutkan, menetapkan rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya untuk debut lagu terbesar oleh solo pria K-pop di sejarah grafik mingguan global Spotify. Pencapaian ini membuat Jungkook mengungguli sejumlah tokoh musik, antara lain Harry Styles, The Kid Laroi, Drake, Shawn Mendes, Ed Sheeran, Lil Nas X, hingga The Weeknd. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.